karena kebetulan aku lagi di RSJ, aku mikirnya kayak, aduh kenapa sih kayak dikurung gitu, ngerasa di penjara gitu, kayak udahlah pengen mati aja gitu, maaf ya ini pengen mati aja, mungkin maaf juga ini agak triggering, mungkin mau mati aja, pokoknya harus mati gitu sih. Fotoku, aku lagi pakai kacamata baru, di-share di grup di grup kelas. Terus fotonya itu di SS, terus dimasukin ke salah satu spam account temen aku. Terus di situ komennya tuh ngata-ngatain kayak, sampai sekarang masih ada buktinya sih, kayak hahaha, pokoknya ngata-ngatain, ada yang bilang aku kayak setan Jepang. Itu papa katanya sampai nggak masuk berapa hari karena sakit kepikiran aku. Terus akhirnya kita ketemu, terus kita ngobrol-ngobrol kayak hati ke hati gitu. Ada cerita para puan. Kalau kita mundur lagi ke belakang dari sebelum masa akhirnya kamu masuk RSJ, ternyata apa yang sebenarnya menyebabkan mentalmu itu terganggu? Apa baiknya kita sebutnya? Terganggu-kah? Atau ada masalah-kah? Terganggu boleh sih. Terganggu ya? Apa yang ternyata menyebabkan mentalmu itu terganggu sih? Pertama itu aku dulu orangnya cenderung mendem perasaan, jadi semuanya aku pendam, dan sebenarnya itu hal yang nggak baik ya, karena mau gimana pun juga banyak soalnya. iya, mau gimana pun juga tuh emosi itu emang harus disalurkan gitu. Pertama tuh namanya validasi emosi gitu. Kita harus memvalidasi, kalau misalnya marah, kita marah. Kalau misalnya sedih ya kita sedih. Kita harus tahu kalau itu emosi kita dan harus dirasakan gitu. Nah, dulu tuh kayak misalnya dari awal aku orang tuanya kan bercerai dulu. Itu masih kecil banget, dan di situ aku ngerasa kayak bisalah gini doang, orang tua cerai doang, bisalah gampang lah gitu. Terus aku kayak ngerasa baik-baik aja gitu, padahal sebenarnya dalam hati aku kecewa banget, sedih banget gitu. Terus aku pernah dibully juga, itu aku juga mikiran sama udahlah bisa dibully doang kok, bisalah dilaluin gitu, padahal sebenarnya dalam hati aku marah, aku kecewa sama teman-teman yang ngebully aku gitu. Terus sampai akhirnya tuh di SMA aku nggak kuat gitu ngadepin semuanya, kayak udah terlalu banyak beban yang ditumpuk, kayak ibarat tuh balon kalau ditiup terus-menerus kan meletus juga tuh. Balonnya itu aku, yang dianginin tiup itu masalah-masalahnya. Kalau misalnya masalah ada terus bakal meledak juga gitu. Nah, meledaknya itu titiknya pas aku masuk RSJ itu. Kalau dari kondisimu berarti bener kamu nggak cerita ke siapa-siapa gitu ya? Enggak cerita ke siapa-siapa, bener-bener semuanya aku pendem sendiri. Terus emosi yang aku rasakan tuh nggak aku salurkan gitu. Misalnya aku nangis, emosi ya? aku nangis, aku nggak nangis, aku tahan gitu. Terus aku marah, aku tahan juga, aku pendem. Jadinya kayak bener-bener apa ya, udah di dalam sini tuh isinya emosi semua, jadi meledak gitu di satu waktu. Jadi abangmu juga nggak tahu pada saat itu? Nggak tahu, bahkan dulu orang tua aku tuh baru tahu aku dibully semenjak aku diundang sama beberapa artis masuk podcast, itu mereka baru tahu, "Dek, kamu pernah dibully?" Sampai segitunya dulu aku. Sebenarnya apa sih yang membuat kamu merasa udahlah nggak usah cerita gitu? Karena aku lebih ke nyepelein masalah sih. Oh, malah Jadi karena nyepelin kayak udahlah dibully doang, kayak tadi pemikiran aku kayak udah dibully doang, bisalah kan aku kuat gitu. Istilahnya kayak sok kuat gitu. Sok kuat yang sebenarnya tuh menurut aku itu berat juga, tapi aku sepelekan gitu. Aku anggap enteng gitu. Jadi kayak bilang pembulian doang. Terus aku juga lebih ke malu sih, kayak kalau misal orang tua aku tahu aku dibully, aku malu gitu kan. Karena ya siapa sih yang nggak malu kalau dibully gitu. Jadi kayak aku nggak pengen orang tua tahu gitu kalau dulu. Tapi bullying yang kamu alamin di sekolah itu verbal kah atau fisik atau? Lebih ke verbal, perkataan. Aku dulu pernah dikatain kuda, pernah kena cyberbullying juga. Jadi pas itu fotoku, aku lagi pakai kacamata baru, di-share di grup di grup kelas. Terus fotonya itu di SS, terus dimasukin ke salah satu spam account temen aku. Terus di situ komennya tuh ngata-ngatain kayak, sampai sekarang masih ada buktinya sih, kayak hahaha, pokoknya ngata-ngatain, ada yang bilang aku kayak setan Jepang, haha, ngakak banget gitu-gitu deh. Gitu sih Kak. Itu terjadinya bukan SMA? SMP. SMP? SMP. Selama 3 tahun tuh? Iya, 3 tahun. Jadi kadang-kadang pernah nggak dibully, tapi tuh ntar ada lagi yang ngebully gitu sih. Ganti-gantian aja mereka ya Ganti-gantian. gitu ya.
Itu kamu masuk RSJ itu kan berarti udah lulus SMA kah? Satu SMA. Satu SMA masuknya. Itu kan deket banget ya dari SMP ke SMA-nya itu. Momen yang mana tuh Kak Yova yang akhirnya mungkin istilahnya akhirnya snap ya, udah nggak bisa lagi nih gitu. Itu pas apa yang terjadi kamu masih ingat? Snapnya itu aku nggak bisa tidur beberapa hari gitu. Jadi bener nggak bisa tidur hampir seminggu kalau nggak salah. Terus bangun-bangun tuh udah langsung halusinasi delusi gitu. Karena apanya kamu masih ingat? Karena aku overthinking sih. Jadi nggak bisa tidurnya tuh karena kebanyakan mikir kayak, aduh kenapa gue dibully, kenapa orang tua gue cerai. Pokoknya pikiran-pikiran yang negatif. Nah, pikiran-pikiran negatif itu bikin aku nggak bisa tidur, bikin aku insomnia. Pas bangun tuh aku langsung halusinasi gitu. Teman SMP dan teman SMA sama kah? Beda, Beda. tapi kayak kan masih ada komunikasi gitu lah ya. Ada juga temen aku yang ngebully aku terus masuk SMA yang sama gitu. Oh, oke. Penasaran sih ketika karena kan ya aku juga kan pernah dibully gitu ya. Ketika misalnya aku tahu orang yang ngebully aku di SMP akan masuk SMA yang sama, biasanya kan kayak aduh gue bakal ketemu dia lagi nih gitu ya. Iya. Rasanya tuh pinginnya kan kalau kayak gitu tuh bersih gitu loh, kayak beneran lembaran baru gitu. Iya benar. Itu tidak pernah terpikir kayak boleh SMA yang lain aja nggak? Pernah dulu aku nangis masuk SMA yang itu. Jadi benar, mau boleh nggak sih aku masuk SMA 1 aja gitu kan dulu. Karena aku dulu pas di SMA 2 tuh ada yang ngebully tapi karena dulu aku tuh nggak bisa cerita ya? Iya nggak bisa cerita, terus juga SMA 1 tuh kebetulan jauh dan SMA 2 tuh dekat. Jadi aku disuruh masuk SMA 2 gitu, yang deket gitu, yang enak juga. Terus kayak aku sempet nangis tuh masuk SMA, ya Allah ketemu yang ngebully gue lagi gitu kan. Terus ya udah jadinya kayak ya udahlah tapi coba aja, tapi malah beruntung juga sih karena ternyata SMA 2 baik banget, kayak yang ngebantu aku bisa tetap masuk lulus dan keterima di UI juga. Mereka bantuin juga. Agak penasaran sedikit nih. Apa nih? Ini keluar dari list pertanyaan ya, tapi temanmu yang ngebully itu akhirnya ada yang pernah minta maaf gak sih? Minta maaf, tapi setelah viral sih. Setelah viral minta maaf. Kayak ada yang bilang kayak mereka tuh dulu nggak nyadar lah gitu. Mereka bilang dulu masih kecil lah gitu. Aku sempat upload juga sih di TikTok permintaan maaf mereka, tapi kayak banyak yang bilang tuh permintaan maaf mereka tuh kayak apa ya, kayak kurang gitu, karena ada beberapa dari mereka yang malah ngebela diri gitu loh, kayak maaf ya masih bocil pas itu gitu-gitu deh. Tapi walaupun mereka ada beberapa juga yang belum minta maaf, aku tetap maafin mereka sih. Mau gimana pun mereka, ya kata orang minta maaf yang nggak ikhlas gitu, aku tetap maafin. Kamu luar biasa sih. Kalau soal cerita sendiri deh ya gitu, kan tadi kamu bilang bahwa kamu memendam semuanya, kamu nggak cerita. Ada kalanya mamamu baru tahu pas dengerin video podcast. Itu pun bukan pas syuting, malah pas sesudahnya gitu. Kapan akhirnya kamu terbuka cerita ke orang tua? Setelah abis syuting orang tua nonton, terus papa juga nonton. Itu papa katanya sampai nggak masuk berapa hari karena sakit kepikiran aku. Terus akhirnya kita ketemu, terus kita ngobrol-ngobrol kayak hati ke hati gitu. Apa sih yang sebenarnya harus diperbaiki dalam hubungan keluarga ini gitu. Itu pas sama papa ya, pas sama mama emang aku rutin hati ke hati, kayak ngobrol-ngobrol gitu apa yang aku rasain gitu. Dan itu udah setelah semua momen kamu bahkan udah sampai keluar dari RSJ, ternyata mereka baru terbuka, oh problemnya kalau diurut sampai ke situ ya? Iya betul. Oke. Apakah mereka saat itu taunya cuman karena perceraian, jadi nggak tahu soal bullyingnya gitu? Kayaknya sih iya gitu. Soalnya dokternya juga pas itu aku belum sempat cerita ke dokternya juga. Jadi aku benar-benar tertutup banget kalau masalah bullying itu. Gitu. Kak Yova, kenapa sampai ke dokter pun waktu itu kamu nggak cerita gitu? Kenapa itu? Kenapa? Karena pas itu lebih ke malu sih, kayak aku tuh nggak pengen orang tahu aku pernah dibully gitu. Bahkan kalau ke teman SMA aku juga aku nggak cerita gitu. Lebih karena malu pernah dibulinya kah? Atau malu bahwa ternyata
kamu berusaha kuat tapi nggak sekuat itu kah atau? Malu karena pernah dibully. Jadi kayak aku tuh nggak pengen orang tahu. Aku taunya pengennya Yova orang biasa-biasa aja gitu dan nggak Oh, pengen orang tahu kayak masa laluku yang buruk gitu loh. oke. Em, Setelah 21 hari, yang aku tuh sebetulnya aku tidak tahu standarnya itu seperti apa. Apakah 21 hari itu termasuk cepat atau itu standar memang rata-rata 21 hari kah atau? Oke, kebetulan kan aku pakai BPJS tuh Kak. Jadi Mhm. kalau BPJS emang maksimalnya 21 Oh hari gitu. gitu. Kalau misalnya nggak pakai BPJS bisa lebih, tapi itu udah standarnya sih biasanya orang udah Oke. sembuh udah bukan sembuh sih kayak mulai normal lagi di Mhm. 21 hari itu. Makanya BPJS matokinnya 21 hari. Gitu. Oke, jadi ketika akhirnya kamu udah keluar dari RSJ, itu apa sih kata-katanya? Apakah dinyatakan sembuh atau kayak tadi kamu bilang dinyatakan sudah normal lagi? Apa sih ininya kayak misalnya clean bill of health-nya itu uh, tertulisnya tuh seperti apa sih? Sebenarnya tuh nggak ada tertulisnya, tapi kalau Heeh. mau misalnya diklaim gitu, Heeh. dinyatakan stabil. Dinyatakan stabil. Stabil. Oke, jadi bukan sembuh atau normal tapi stabil. Stabil. Menurutmu kata stabil itu jadi agak ini nggak kayak stabil itu kan berarti akan selalu ada fluktuasi, Iya, tapi saat betul. ini lagi stabil. Betul. Tapi kalau orang masuk ke namanya rumah sakit gitu kan, itu kan adalah sembuh, sakit dan sehat gitu ya. Iya. Kamu sendiri ngelihatnya kamu apa? Memang stabil kah atau enggak ini sesuatu yang bisa dinyatakan sembuh kok? Stabil sih, karena Gitu ya aku juga stabilnya. percaya kalau yang kakak bilang tadi itu, Kak Indi bilang itu sembuh, Heeh. itu kan dari penyakit kan, misalnya Mhm. sakit tipes Ya, gitu, sakit apa ya, kanker gitu ya. misalnya. Kalau ini tuh namanya bukan penyakit mental, tapi gangguan mental. Mhm. Dan gangguan mental itu emang nggak ada yang namanya sembuh, tapi stabil. Stabil itu juga bener kata kakak tadi, ada fluktuasinya, ada kadang-kadang kambuh seperti itu. Oh. Tapi saat itu dinyatakan stabil gitu. Mhm. Dan memang betul sampai sekarang tuh aku masih kadang-kadang suka depresif, suka Mhm. manik gitu. Mhm. Depresif itu ketika aku down banget, nangis banget, sedih banget, Mhm. nggak mau ngapa-ngapain gitu. Nah manik ini ketika aku lagi excited banget, seneng Mhm. banget, Mhm. Mhm. produktif secara berlebih gitu. Nah Ya. aku masih suka ada di dua fase ini karena aku bipolar dan Mhm. tipenya tuh unspecified bipolar disorder seperti Mhm. itu. Kalau disebutnya unspecified itu sebenarnya kenapa sih dia disebutnya unspecified? Karena bipolar tuh ada dua tipe Kak. Ya. Yang pertama tipe 1, kedua tipe 2. Tipe Mhm. 1 itu ketika lebih banyak maniknya. Oke. Jadi fasenya lebih banyak manik. Kalau tipe 2 lebih banyak depresif seperti Mhm. itu. Nah, aku nggak masuk ke dua tipe ini karena aku nggak bisa diperkirakan lebih banyak maniknya atau Oh, depresifnya oke. seperti itu. Jadi aku benar-benar kambuhnya tuh nggak terduga-duga juga kayak Mhm. kadang-kadang manik, kadang-kadang depresif seperti itu. Oh, oke. Kalau misalnya soal kadang-kadang manik, kadang-kadang depresif, itu sebetulnya kayak ada tanda-tanda yang bisa langsung bukan bisa langsung ketahuan ya, tapi ada tanda-tanda yang kita bisa tahu nggak sih, ini kayaknya akan masuk fase ini nih gitu. Kalau Bisa. itu sulit sih Oh Kak, gitu ya. tapi ketika aku lagi jalan maniknya, biasanya aku Aha. langsung sadar, oh ini lagi manik nih gitu. Misalnya lagi Hmm. nggak bisa tidur, Mhm. lagi kayak mau Sampai tidur nggak tuh bisa tidur ya? nggak bisa tidur kalau lagi manik tuh karena kepikiran kayak terlalu banyak energi gitu kalau lagi manik tuh. Oh. Kayak misalnya mau nugas terus, mau kerja terus gitu, mau Oh. bikin konten terus Iya, iya, iya. gitu. Kalau depresif juga kelihatan banget kayak tiba-tiba nangis, tiba-tiba maunya tidur aja seharian gitu. Biasanya tuh berlangsung berapa lama sih masing-masing gitu? Itu karena aku unspecified Iya? juga, jadi kan itu tuh nggak ada periode tertentunya sih Kak. Jadi bisa aku tiba-tiba sehari doang atau Mhm. bisa 3 harian gitu. Tapi Mhm. aku nggak pernah, alhamdulillah tuh nggak pernah lebih dari seminggu sih gitu. Oh, ada yang memang bisa seminggu di Bisa satu bahkan fase. sebulan ada. Oh, oke. Disitulah bedanya stabil dan fluktuatif tadi ya? Iya betul. Oh, oke. Dan masih tetap minum obat kah kalau kayak gitu? Masih, aku sampai sekarang masih minum obat. Oh. Tapi itu udah ada progres banget. Jadi Aha. tuh awal aku keluar dari RSJ tuh aku Mhm. bisa ditotalin tuh kalau ditotalin tuh bisa minum 7 obat, 7 jenis obat. Mhm. Tapi sekarang alhamdulillah udah cuma tinggal 1. Wow, itu luar biasa ya. Iya. Berarti berkurangnya itu 7 ke 1 lumayan banget. Iya lumayan. Bisa tanpa obat?
atau harus tetap? Masih harus sih, Masih masih tetap tergantung harus ya? pada obat. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti di masa depan aku akan berhenti minum obat. Insya Allah gitu. Wow, cool. Kita menanti-nantikan ya, kan bebas obatnya. Selain minum obat, yang sekarang udah cuman minum satu jenis doang itu dari 7, ada hal lain gak sih yang sebetulnya bisa menjaga kestabilan mentalmu itu? Olahraga atau kayak diet atau makan tertentu gitu, ada juga? Kalau diet atau makan enggak sih, aku Oke. kayak kemakannya masih normal gitu, nggak kebanyakan, nggak kelebihan juga. Kalau olahraga aku juga rutin, sering main badminton Oh, gitu. kayak Raisa ya? Terus yang penting itu sih dari dalam dirinya sendiri harus lebih bisa belajar validasi emosi, validasi emosi. Jadi kalau misalnya lagi senang, kita tahu kalau kita lagi senang, kalau lagi marah, kita tahu lagi marah dan kita bisa luapin dengan cara yang tepat gitu. Nangis juga, kalau misalnya lagi sedih ya nangis aja gitu. Jadi kita nggak pernah nyalain emosi kita gitu. Nyalain emosi tuh gimana sih? Nyalain emosi kayak aku tadi, ya Heeh. misalnya kayak dibully, marah, kayak aku ngerasa baik-baik aja gitu. Padahal Oh. sebenarnya tuh semua emosi tuh nggak ada yang salah, maupun itu emosi negatif, emosi positif. Emosi negatif kayak sedih, marah, kecewa itu bener-bener emosi yang kita rasakan dan emang harus kita rasakan gitu. Kalau misalnya kita nggak memvalidasi itu, ya jadinya kayak aku gitu, kependem semuanya, jadinya meledak satu waktu bisa seperti itu gitu. Berarti nih sebenarnya kan kita itu kalau di masyarakat kan kalau misalnya putus cinta deh, putus pacaran, terus nangis, terus biasanya kayak kamu nggak boleh nangis kelamaan, nggak boleh sedih kelamaan gitu. Itu sebetulnya adalah sesuatu hal yang harusnya kita hindari ya. Sebenarnya itu ada betulnya juga karena Heeh. emang boleh nangis, boleh banget nangis tapi jangan berlarut-larut gitu. Tapi kalau misalnya kita masih sedih, terus kita paksain buat stop berhenti itu yang salah gitu. Tapi kalau misalnya kita masih berlarut-larut, itu juga salah karena kita boleh sedih loh, kita boleh sedih, kita boleh nangis, kita boleh terpuruk, tapi kita nggak boleh lupa untuk bangkit juga gitu loh Kak. Jadi emang boleh banget sedih, tapi yang penting tuh kita udah tahu kapan kira-kira kita mau bangkit. Misalnya nggak usah diperiodin sih, pakai perasaan aja gitu. Kayak misalnya udah nggak terlalu sedih nih, nah kalau udah nggak terlalu sedih langsung upayain buat seneng lagi gitu, cari kesibukan atau misalnya cari hal yang bikin ke-distract dari sedihnya, seperti itu. Kalau Kak Yova sendiri yang dilakukan apa? Kalau misalnya udah tahu nih kayaknya udah kelamaan nih, nggak boleh berlarut-larut nih ya gini. Aku harus bangkit. Yang kamu lakukan apa? Aku pakai rumus BCS, jadi because gitu, Oh iya karena iya. B itu artinya bed, mandi, aku bersih-bersih diri, kayak mandi, skincare-an gitu, ngerawat diri, Iya. ke salon Iya. gitu, pokoknya nyenengin diri aku sendiri, nyenengin badan aku gitu. Terus chill itu bisa dengerin musik, Kayak Netflixan. Netflix-an, dan ini bisa kayak dimodifikasi kalian, misalnya chillnya mau ngapain, misalnya mau baca buku bisa, Aha. rebahan aja Iya. bisa gitu, bersepeda bisa, jalan santai bisa. Terus kalau misalnya udah kayaknya udah moodnya jelek banget gitu, semua hal udah dilakuin tapi masih jelek, biasanya aku istirahat sih, aku tidur Oh, udah bawa gitu, tidur aja bawa ya? tidur aja, Sleep ya S-nya? sleep gitu. Oh, oke. Tadinya aku dengernya BTS. Ternyata BCS. BCS, Apa tadi B-nya? bed, Bath. Oke, bath, chill, sleep. Itu rumusanmu sendiri? Keren. Bath, bath, chill, sleep. Oke, berarti emang udah kalau kayak gitu, ya udah diem, lebih baik diem aja gitu ya. Iya, bukan diem sih, kayak lebih nggak nyari masalah gitu. Lebih gak nyari masalah. Dan kamu juga berharap orang lain memang kayak begitu. Udah deh, jangan cari masalah dulu deh. Jangan Iya ajakin aku ngobrol dulu deh gitu. Iya, biasanya gitu. Maksudnya kalau misalnya lagi misalnya lagi, aku kasih tau ya dari sebelum-sebelumnya sih, kayak bilang, sorry ya kalau misalnya gue tiba-tiba gampang down, gampang nggak mood gitu, soalnya gue punya bipolar gitu sih. Iya. Jadi lebih ke kasih warning, Disclaimer ya? disclaimer ya, Disclaimer ya? disclaimer. Misalnya papa takut nonton, Iya. kakek nenekku juga takut nonton, tapi akhirnya mereka tonton dan mereka jadi malah dapet pandangan baru gitu loh, kayak oh iya bener juga ya, sebenarnya ini bukan aib, kenapa dari dulu kita berusaha tutupin ya gitu.